Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Rek? Sehat semua? Sehat. Minta tolong untuk videonya diaktifkan dulu ya, biar kita nanti bisa saling berinteraksi, walaupun online. Bisa mungkin kita bisa ngobrol gitu. Ya, ini videonya mati. Enggak. Oke, sudah. Sehat semua ya? Kita ketemu pertama, pembelajarannya langsung online. Kalau pembelajaran online itu ada keterbatasannya, jadi nanti kita bisa interaksi secara langsung, tapi semoga ini tidak mengurangi esensi dari kegiatan pembelajaran kimia. Sebelum kimia tadi siapa? Mata pelajaran apa? Matematika wajib. Bentar, kok kecil ya suaranya. Baik, ini sudah 24, 25, kurang 1. Sambil kita absensi ya. Mister Irza masih izin. Siapa? Arsyanda Irza masih izin. Oh, izin. Oke. Ya. Kemana, Mas? Iya. Apa Mister nggak kedengeran? Oke, sambil saya absen aja ya. Sambil kenalan biar nanti kita saling kenal. Afif ada? Afif? Ada, Mister, ada. Hadir. Aisyah? Ya. Ananda Fatimatus Zahra? Hadir. Ananda Melinda? Hadir. Anaira? Hadir. Aprilia? Hadir, Mister. Aura? Hadir, Mister. Brako? Hadir, Mister. Brian? Hadir, Mister. Brilian? Hadir. Dafarik? Hadir. Dania? Hadir. Denaya? Hadir. Esya? Hadir, Mister. Fadel? Hadir. Faid? Hadir. Fatahila? Ken Arde? Hadir Mister. Mari Pangestu? Hadir, Mister. Ubay? Hadir, Mister. Fikri? Hadir. Muhammad Mufrik? Hadir, Mister. Soleh? Hadir, Mister. Steven? Steven mic-nya nggak bisa Mister. Tapi ada ya? Ada. Oke, Tegar? Hadir, Mister. Alhamdulillah, kita ketemu di pertemuan yang pertama. Teman-temanmu sudah ada yang 2 kali pertemuan. 2 kali baru pertama kali. Tidak apa-apa ya. Karena hari besok apa Kamis kita ketemu lagi tuh. Saya lupa jadwalnya. Selamat datang di kelas 12, Rek. Di kelas 12 itu nanti kita belajarnya lebih panjang dibandingkan tahun lalu karena kita nggak ada ujian nasional, jadi nggak terbebani di situ. Yang terbebani cuma di ujian sekolah sama UTBK-nya aja ya. Insyaallah itu akan mudah bagi kita jika kita persiapkan. Soleh bangun Soleh. Kenapa Mas? Apa, Ken? Baik ya, untuk kelas 12 mata pelajaran kimia itu babnya ada 3. Yang pertama nanti adalah sifat koligatif larutan. Yang kedua ada redoks dan elektrokimia. Terus yang ketiga nanti ada kimia unsur. Jadi untuk semester 1 itu 3 bab. Nanti semester 2 ada lagi. Cuma nanti kalau misalkan ada kebijakan baru ya kita mampatkan untuk kimia unsur kita perpendek, diperbanyak materi selanjutnya. Gitu. Nah langsung aja biar kita efektif waktu.
kita langsung masuk materi yang pertama. Saya share screen dulu bentar. Agak not responding, bentar ya. Sudah tampil? Sudah. Sudah. Ya, oke. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu ini. Sifat kualitatif larutan. Ini masih lanjutan materi kelas 10 dan materi kelas 11, yaitu mengenai kimia larutan. Bab kimia larutan itu banyak, Mas, Mbak ya. Itu dimulai dari kelas 10, yaitu di bab larutan elektrolit, kemudian dilanjutkan di kelas 11. Kalau kelas 11 ini lebih banyak. Semua bab di semester 2 adalah berhubungan dengan kimia asam basa, buffer, hidrolisis, kemudian apalagi itu, kelarutan hasil kali kelarutan ditambah dengan koloid. Nah, sebenarnya apa sifat kualitatif larutan itu? Sudah baca buku atau buka Google Classroom, buka modul yang di sana? Belum. Nah, untuk sifat kualitatif larutan, kita masuk di materinya ya. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Kalau dari konsep sederhana, apa? Sifat kualitatif larutan itu adalah sifat yang tergantung ini. Tergantung pada konsentrasi atau banyak sedikitnya partikel zat terlarut. Kita ngambil contoh aja lah, misalnya begini. Di kelas ini saya ngambil contoh misalkan Ubay sama Afif gitu ya. Ubay sama Afif rumahnya dekat apa jauh? Jarak satu sama lain? Jauh, Mister. Ya wis gak apa-apa, alhamdulillah. Anggap aja Afif main ke rumahnya Ubay. Nah, karena pulang sekolah sama-sama capek, sama-sama lapar, sama Ubay itu berencana mau membuat makanan, mau makan bareng gitu ya. Tapi ada stok makanan, kasihan. Yang ada itu hanya mie instan. Mie instan. Afif kemudian Ubay untuk membuat makanan bareng. Afif ingin buat mie. Kalau satu bungkus dia nggak cukup, tapi pinginnya 2. Tapi kalau Ubay cukup 1. Kemudian mereka berdua membuat makanan bersama di dapur menggunakan alat yang mirip, jadi terpisah ya buatnya ya. Afif membuat di tempat sendiri, Ubay juga membuat di tempat yang sendiri. Alatnya sangat identik. Keduanya juga mengisikan air dalam jumlah yang sama ke dalam panci itu. Dipanaskan di kompor juga bersamaan. Ditunggu beberapa saat, kemudian kan airnya itu mendidih. Setelah mendidih, Afif memasukkan 2 bungkus mie instan dalam air mendidih itu, sedangkan Ubay memasukkan 1 bungkus saja. Agar air itu mendidih lagi, saat sudah dikasih mie, kira-kira yang lebih cepat mendidih miliknya Afif atau miliknya Ubay? Afif tadi 2 bungkus, kalau Ubay 1 bungkus. Lebih cepat mana mendidih lagi? Ubay. Yang Ubay. Kenapa kok lebih cepat mendidih? Karena satu Karena- bungkus. Karena dipengaruhi oleh konsentrasi partikel. Artinya apa di situ? Jumlah zatnya antara miliknya Afif dan Ubay lebih banyak yang miliknya Afif. Untuk mendidih itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, itulah yang disebut sebagai sifat kualitatif. Nah, apa sifat kualitatifnya? Ya mendidih itu tadi. Jadi untuk mendidih itu nanti memerlukan apa ya? Dipengaruhi, bukan memerlukan, tapi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya zat yang terlarut. Nah, langsung aja. Nanti apa aja yang kita bahas? Di dalam bab pertama yang kita bahas, nanti ada ini, yang pertama ya, yaitu konsentrasi larutan. Ada penurunan tekanan uap, yang kedua ini, ada kenaikan titik didih,
ada penurunan titik beku, ada tekanan osmotik, dan sifat kualitatif larutan elektrolit. Hari ini kita selesaikan 3. Konsentrasi larutan, naikkan titik didih, dan penurunan titik beku. Jadi kita harus selesai itu. Langsung saja kita masuk di konsentrasi larutan. Nah, untuk konsentrasi larutan, ini insya Allah anak-anak kan sudah paham di kelas 11 ya. Waktu membahas asam basa, misalkan ada HCl 0,1 M. Nah, M itu menunjukkan konsentrasi yang disebut sebagai konsentrasi molar. Apa konsentrasi itu, Rek? Yaitu menyatakan banyak sedikitnya zat terlarut di dalam suatu larutan. Selain molaritas, nanti juga kita kenalkan konsentrasi yang kedua, yaitu ada konsentrasi molal dan fraksi mol. Jadi hari ini untuk belajar konsentrasi ada 3 jenis. Kalau konsentrasi molar atau molaritas, anak-anak langsung tahu molnya adalah M besar, satuannya adalah mol per liter, itu didapatkan dari ini. Karena molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi syaratnya ini, 1 liter larutan. Kalau misalkan volumenya liter tapi dalam bentuk mililiter, nanti kita bisa ngubah jadi ini, dikonversi ke rumusnya. Gram per ml ini adalah mol, 1000 per mili adalah konversi dari satuan mili hingga menjadi satuan liter. Ini aja rutinitas. Sudah sangat sering ketemu anak-anak. Mister, Contohnya gimana? Ya, Mister maaf itu suaranya kurang keras terus kurang jelas gitu Mister. suaranya. Iya. Oke, coba tak mute aja ya salah satu. Ini nggak tahu mas, sejak tadi itu kayak tadi suara, padahal sudah full semua ini di tempat saya. Oh iya maaf. Mister. Ya nanti sambil saya keraskan suaranya aja ya. Untuk soalnya ini, misalnya ada 6 gram urea, mR-nya 60, dilarutkan ke dalam 500 ml air. Lah berapa molaritasnya? Molaritas tadi kan rumusnya ini, yaitu massa per mR dikali dengan 1000 per volume. Masukkan aja. Massa ureanya 6, mR-nya adalah 60, ini 1000 dibagi 500. 500 dari mana? Dari volume ini. Sehingga kalau dihitung ketemunya adalah 0,2 mol per liter. Gampang ya ini? Insyaallah anak sudah sangat mahir. Nah, kalau sudah yang molaritas, sekarang masuk yang kedua, yaitu molalitas. Molaritas dan molalitas itu identik. Yang membedakan adalah di sini aja. Pelarutnya. Kalau tadi pelarutnya adalah dalam satuan liter, kalau molalitas satuannya menjadi kilogram. Jadi yang membedakan volume dan massa, itu aja. Rumusnya sama, simbolnya juga identik. Kalau tadi M-nya besar, kalau molalitas M-nya kecil. Ini adalah mol per massa pelarut. Molnya sama, gram per mR, 1000 per massa pelarut. Jadi sangat identik rumusnya. Cuma simbolnya, tadi M besar, ini M kecil. Juga identik, cara ngitungnya juga sama. Misalkan ini 18 gram glukosa, dilarutkan ke dalam 500 ml air. Berapa molalitasnya? Ya tinggal masanya 18, mR-nya 180, ini 1000, ini 500 dari pelarut. Kalau dihitung ketemunya 0,2 mol kilogram, 0,2 mol per kilogram. Nah gitu. Jadi untuk dua satuan ini identik. Kalau bisa yang molaritas pasti bisa. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ada. Belum ya? Masih paham insya Allah. Lah yang ketiga ini fraksi mol. Mungkin bagian anak ini masih baru. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol itu mol bagian. Di dalam larutan itu kan ada 2 zat. Ada zat terlarut, ada zat pelarut. Fraksi molnya zat larut itu nanti disimbolkan dengan XT.
Sedangkan fraksi molnya zat pelarut disebutkan dengan XP. Bagaimana mencari nilai XT dan XP? Itu didapatkan dari perbandingan molnya. Kalau XT berarti nanti mol terlarut dibagi dengan mol total. Karena berapa bagiannya kan gitu ya. Lah mol total itu apa? Ya jumlah mol terlarut dan jumlah mol zat pelarut. Tinggal dijumlahkan di sini. X pelarut juga sama. Berarti nanti molnya pelarut dibagi dengan mol total yang di sini. Contohnya aja biar kita langsung paham. Misalnya ini ada urea masanya 6 gram. Dilarutkan ke dalam air yang masanya 90. Berapa fraksi mol urea? Jadi tahap pertama kita harus menghitung molnya dulu. Molnya siapa? Molnya urea sebagai zat terlarut dan molnya air sebagai zat pelarut. Molnya urea berapa? Masanya 6, mR-nya 60. Berarti ketemunya 0,1 mol. Kalau molnya air, masanya 90, mR-nya 18, berarti ketemunya 5 mol. Kalau yang ditanya adalah fraksi molnya urea, berarti kita hitung X-nya urea. Rumusnya tadi molnya urea dibagi dengan mol total. Mol ureanya ini 0,1, mol totalnya ya ini ditambah ini menjadi 5,1. Kalau dihitung ketemunya adalah 0,019. Nah, gitu. Ada pertanyaan kah? Belum ada. Belum. Boleh dilanjut? Boleh. Lanjut aja ya, biar kita bisa maksimal. Kalau sudah, sekarang kita masuk di materi selanjutnya. Sebentar. Ini ganggu ini. Kita masuk di materi yang kedua, yaitu masalah titik didih dan titik beku. Dua konsep ini kita jalan bareng, nanti akan terselesaikan sama-sama, terselesaikan. Selesainya bareng gitu ya maksudnya. Yang pertama dulu. Lah titik didih itu adalah identik yang ilustrasi di awal saat Afif sama OP membuat mie instan tadi. Tapi sebelum kita masuk ke apa kenaikan titik didih, yang harus anak-anak kuasa itu adalah di sini, yaitu masalah diagram fase atau diagram wujud zat. Karena kita belajarnya adalah larutan yang menggunakan pelarut air, diagram fasa yang digunakan juga diagram fasa dari air. Kita tahu bahwa air itu dalam 3 wujud. Bisa berwujud padat, bisa berwujud cair, bisa berwujud gas. Lah nanti, karena kita belajarnya ada di ruang, berarti nanti kita belajarnya mulai dari ini, yaitu air yang berwujud cair. Cair ke padat atau cair ke gas. Sedangkan perubahan padat ke gas atau gas ke padat tidak dibahas di SMA, tapi nanti dibahas di kuliah. Grafik wujud zat atau batas-batas wujud cair, wujud air itu bentuknya kayak gini, kayak huruf Y. Jadi kalau ada titik dari A ke C, garis A ke C ini, itu nanti dikenal sebagai daerah beku, karena batas dari perubahan cair menuju padat. A ke C adalah daerah beku. Sedangkan A ke D, ini kan batas antara cair ke gas. Ini disebut sebagai garis didih atau daerah mendidih. Kalau ada titik, misalkan saya taruh titik di sini, titik C, itu kan ada di antara wujud cair dan padat. Nah, titiknya nanti dikenal sebagai titik beku. Berarti yang C ini nanti dikenal sebagai titik beku. Bagaimana yang D? D terusnya di sini ya. D itu adalah batas dari cair ke gas. Pengubahan cair ke gas itu memerlukan proses pendidihan. Jadi nanti di D ini dikenal sebagai titik didih. Kalau saya naruh titik di sini di antara A dan D,
ini juga dikenal sebagai titik didih. Kalau saya taruh di sini di antara A dan C, nanti juga dikenal sebagai titik beku. Grafik yang berwarna hitam itu adalah miliknya air. Jadi titik didihnya air, titik bekunya air. Nah, bagaimana kalau sekarang di air ada larutannya atau ada zat terlarut? Grafiknya pasti akan mengalami pergeseran. Grafik miliknya larutan digambarkan dengan yang berwarna hijau itu. Turun ya grafiknya. Juga ada titik-titik di sini, ada C aksen, ada D aksen. Kalau C aksen itu juga batas antara cair dan padat. Ini juga dikenal sebagai titik beku. Tapi titik bekunya siapa? Titik bekunya larutan. Kalau ini titik bekunya pelarut, ini titik bekunya larutan. Kalau ini tadi adalah titik didihnya air atau pelarut, ini juga disebut sebagai titik didihnya larutan. Jadi simbol-simbolnya aja yang diubah, tapi sama. Pelarut yang warna hitam, yang hijau adalah larutan. Kalau kita perhatikan, di sini kan ada jarak ya. Ada jarak. Lah, berapa besar jarak itu bisa kita tarik ke bawah. Misalkan yang miliknya air, titik bekunya kita tarik ke bawah, nanti ketemunya di sini. Di suhu ini, grafik suhu. Nilainya berapa? Karena ini adalah air, titik bekunya adalah 0. Bagaimana larutan? Larutan ada di kirinya 0, berarti nanti nilainya harus di bawahnya 0 atau selalu di bawahnya 0. Berarti nanti titik bekunya larutan itu tandanya pasti negatif kalau pelarutnya air. Begitu juga untuk yang air. Kalau ini kita tarik ke bawah, ini adalah titik didihnya air. Nilainya berapa? 100 derajat Celcius. Kalau larutan bagaimana? Kalau larutan ada di akarnya. Artinya apa? Titik didihnya air itu pasti nanti di atasnya 100. Bisa dipahami ya? Titik beku larutan di bawah 0, titik didih air di atas 100. Nah, berapa besar turunnya dan berapa besar naiknya itu nanti dikenal sebagai kenaikan titik didih. Karena naik, T itu temperatur, B itu dari kata boiling atau boil. Jadi nanti di sini adalah bacanya kan titik didih. Kalau ini F itu dari kata freeze atau freezing, berarti ini turun. Bacanya adalah penurunan titik beku. Berapa turunnya atau berapa naiknya itu nanti tergantung jumlah partikel larutnya. Kalau dibawa ke arah matematika, delta TB jadinya begini. Besarnya kenaikan titik didih itu tergantung dua hal, yaitu M kecil, molalitas tadi ya, sama ini, KB. KB itu apa? Tetapan kenaikan titik didih. Rumusnya jadi ini. Delta TB M dikali dengan KB. Lah contoh soalnya ini. Misalnya ada 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan ke dalam 500 gram. Yang diminta adalah berapa titik didih. Sebelum kita menghitung titik didih, langkah pertama adalah menghitung kenaikannya dulu. Nah, kenaikan itu disebutkan dengan delta TB tadi. Rumusnya apa delta TB? M dikali KB. M-nya balik, gram per MR 1000 per P kayak tadi, dikali dengan KB. Gramnya 18, MR-nya 180, ini konversinya, pelarutnya 500 gram, KB-nya 0,52, dapat dari soal. Kalau dihitung ketemunya adalah 0,104 derajat Celcius. Jadi, nanti titik didihnya akan naik sebesar 0,104 derajat Celcius daripada titik didihnya air. Kalau titik didihnya air adalah 100, berarti tinggal diubah. Delta TB itu TB larutan dikurangi TB pelarut. Nah, titik didihnya air tadi kan 100. Jadi titik didihnya larutan tinggal ditambah
0,104 ditambah dengan 100 jadinya adalah 100,104. Ada pertanyaan? Tenang aja kok. Ini di Google Classroom sudah saya upload modulnya, jadi nanti sambil bisa belajar di modulnya. Ya Mbak, kenapa Mbak? Itu suhunya nggak dirubah jadi Kelvin berarti? Nah, untuk yang titik di D dan titik beku itu kita masih boleh menggunakan yang Celsius. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini diubah ke Kelvin juga enggak apa-apa Mbak, tapi titik di air kan enggak 100 kalau pakai Kelvin. Nah, itu sama ngubahnya ke biar sementara kita gunakan Celsius dulu ya. Makasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Belum. Kalau nggak ada, anak-anak nanti bisa ini di Google Classroom-nya ada semuanya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang titik beku? Untuk titik beku kan di sini posisinya penjelasannya juga identik. Rumusnya juga identik. Delta TF, rumusnya M dikali dengan KF. M itu molalitasnya, KF adalah tetapan penurunan titik beku. Contoh soalnya begini. Angkanya sama ya. 18 gram glukosa di dalam 500 gram air. Yang bedakan cuma ini. Kalau tadi pakai KB, ini pakai KF. Dihitung dulu delta TF-nya. M dikali KF. M adalah ini. Tinggal dikali dengan KF. Masanya 18. MR-nya 180. Ini 1000 dibagi 500 pelarutnya, dikali KF 1,86 dapat dari sini. Ketemunya adalah 0,372 derajat Celcius. Lah tadi titik beku air kan harus titik beku air kan 0 derajat. Kalau titik beku larutan kan harus di bawahnya air. Nah, cara mencarinya gini nanti. Delta TF itu adalah titik bekunya pelarut dikurangi titik bekunya larutan. Lah miliknya larutan berapa? Kita tahu pelarutnya itu kan bekunya 0 ya karena air, berarti 0 dikurangi dengannya ini. Delta TF-nya kan 0,372. Jadi ketemunya negatif 0,372 derajat Celcius. Kesimpulannya titik beku larutannya negatif 0,372 derajat Celcius. Membuktikan di bawah air atau enggak gimana? Ini ada tandanya. Kalau tandanya negatif berarti dia ada di bawah titik bekunya air. Selesai materinya. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Enggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini selesai. Anak-anak tinggal mengakses Google Classroom, nanti di sana ada modul, ada latihan soalnya. Untuk cara menjawab soal, ada contohnya di modul. Kalau masih ada masalah, anak boleh ngontak saya. Secara langsung boleh. Karena ada beberapa anak di sini yang sudah punya kontak saya. Nanti boleh komunikasi ya. Asalkan saya pas longgar, pas belum tidur, insya Allah saya jawab kalau ada pertanyaan. Baik anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan cukup hari ini. Kita tutup ya. Tetap jaga kesehatannya. Usahakan meminimalkan keluar ruangan. Perbanyak di rumah, belajar di rumah agar kita selalu sehat. Minum madu, minum vitamin agar tetap fit. Apalagi sekarang perubahan musim ekstrim, jadi kita harus menjaga diri agar tidak sampai sakit. Kalau ketemu lagi besok atau Kamis,